Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik-baik kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran IPS. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas tema 4. Ya nak ya, tema 4 yaitu apa? Globalisasi. Kita bahas dulu yaitu yang subtema satunya yaitu globalisasi di sekitarku. Nah, apa yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini? Ada 3 hal nak. 1. Globalisasi dan dampaknya. 2. Kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. 3. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Anak-anak, kita menginjak yang akan kita pelajari yang pertama dulu yaitu globalisasi dan dampaknya. Nah, dalam globalisasi dan dampaknya ini kita akan mengupas ada beberapa hal ya nak ya. Pertama yaitu kita kupas mengenai pengertian globalisasi. Ya nak ya. Istilah globalisasi itu berasal dari kata globe, yaitu peta dunia yang berbentuk bola. Ya, kalian sudah tahu mungkin. Dari globe ini, nak ya, lahir istilah global. Global itu meliputi sebuah proses mendunia. Dari global lahirlah istilah globalisasi, yaitu bermakna sebuah proses mendunia. Jadi globalisasi juga dapat diartikan sebagai proses menyatukan dunia. Nah, kita menginjak yang kedua yang B yaitu tanda-tanda globalisasi. Tanda-tanda globalisasi yaitu 1. Adanya batas antar negara semakin menipis. Nah ya, kalian sudah tahu semua bahwa sekarang itu orang mudah menghubungi kerabat atau teman yang berada di negara lain dengan menggunakan apa nak ya, telepon. Nah, telepon itu kan sebagai dampak dari apa, globalisasi nak ya. Ya, kemajuan teknologi memicu adanya globalisasi nak ya. Nah, informasi atau peristiwa yang terjadi di negara lain itu juga nak dapat kita terima dengan waktu yang cepat dan singkat nak ya. Itu relatif cepat. Ya. Kedua yaitu tanda-tanda globalisasi yaitu informasi mudah menyebar. Nah, proses mendunia itu memungkinkan penyebaran informasi apa? Iya, menjadi lebih mudah dan cepat. Tanda-tanda globalisasi yang ketiga yaitu kegiatan perdagangan semakin luas. Kegiatan perdagangan itu terus berkembang, berkembang itu karena apa? Akibat pengaruh dari globalisasi di bidang apa nak terutama? Ya, iya betul di bidang ekonomi. Salah satu contohnya ya nak ya, globalisasi yang saat ini banyak terjadi yaitu apa nak bidang ekonomi. Iya, adanya terciptanya pasar bebas, yaitu pasar bebas itu gini nak ya, sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk apa, menentukan dan mengatur sendiri kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya nak ya. Sekarang kita lanjut yaitu yang C, bukti-bukti adanya globalisasi. Itu ada beberapa di bidang nak ya. Pertama bidang komunikasi. Bidang komunikasi itu buktinya kalau ada globalisasi yaitu apa? Adanya radio, televisi, komputer, telepon, internet, bahkan media massa. Terus di bidang pariwisata ya, globalisasi membantu perkembangan pariwisata ditunjang dengan adanya transportasi dan teknologi komunikasi. 3 yaitu bidang periklanan, sarana untuk mengenal produknya ya. Periklanan ini yaitu berupa barang atau jasa kepada orang lain.
Terus bidang transportasi ini jelas memudahkan kita untuk beraktivitas. Betul. Yang D, sekarang dampak globalisasi bagi kehidupan. Nah, seperti biasa bahwa dampak itu ada dua hal yang harus kalian ketahui, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Sekarang kita bahas dampak positifnya. Jadi dampak globalisasi bagi kehidupan kita ini pertama yaitu kita membahas mengenai dampak positifnya. Dampak baiknya, satu, dengan adanya globalisasi kita pola pikir masyarakat, pola pikir kita semakin maju. Ya. Dua, yaitu kemajuan teknologi yang memudahkan kehidupan manusia, yaitu adanya kemajuan teknologi yang memudahkan kehidupan manusia. Ketiga, meningkatkan kualitas diri dan semangat kerja meningkat. 4, ruang sosial semakin terbuka. Ruang sosial semakin terbuka. Terus 5, terjadinya pertukaran budaya antar bangsa. 6, terjadinya akulturasi antar budaya yang dapat memperkuat budaya nasional. 7, terbukanya peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional. 8, kesempatan kerja semakin luas. 9, yaitu semakin mudahnya Iya betul, akses informasi. Nah, itu dampak positifnya, dampak positif yang bisa kalian ambil. Sekarang kita bicara mengenai dampak negatifnya. 1, hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme atau cinta tanah air. 2, yaitu kecenderungan hedonisme atau kesenangan materi sebagai tujuan hidupnya ya. Terus ketiga, yaitu masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Ini jika kita tidak bisa menyaringnya ya. Yang keempat, munculnya sikap individualisme. Ya, individualisme itu ya. Nah, 5, yaitu munculnya sikap kebarat-baratan, mengikuti budaya barat-baratnya. Contohnya kan banyak sekali ya, rambut dicat, gaya hidupnya, gaya pakaian itu sudah kalau menyentuh yang kebarat-baratan seperti itu. Lunturnya semangat gotong royong. Nah, itu kan dipicu oleh itu tadi. Iya, karena ya, munculnya sikap individualisme itu membuat lunturnya semangat gotong royong. 7, yaitu menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. 8, produk lokal dapat kalah saing dengan produk impor. Ya, sekarang sudah membudaya ya, produk impor itu sudah membudaya ya. Terus 9, yaitu budaya daerah semakin terkikis ya Kenapa kita bisa terkikis? Iya, kita tidak lagi bisa melestarikan karena kita banyak menyerap budaya yang berasal dari luar. Akhirnya budaya kita sendiri sampai tertinggal. Ya, itu ya. Makanya dengan adanya dampak ini ya kamu harus mempunyai filter ya. Penyaring mana yang harus saya ambil dan mana yang tidak perlu kita ambil. Ya. Sekarang dengan adanya dampak tersebut, bagaimana kita menyingkapi dampak negatif globalisasi? Yaitu pertama, kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini perlu sekali ya. Ini segala-galanya ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, menyeleksi dan menyaring budaya asing agar dapat menerapkan yang positif dan meninggalkan yang negatif. Itu. 3, yaitu belajar dengan giat agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sampai kapanpun kita dituntut untuk belajar ya, itu perlu sekali ya, belajar seumur hidup. Terus 4,
mengikuti perkembangan dunia di berbagai bidang melalui media massa ya nak ya. Kita perlu mengikuti perkembangan dunia biar tidak ketinggalan, biar tidak kalah dengan bangsa asing, tetap melestarikan budaya bangsa walaupun kita tahu budaya dari luar, tapi jangan sampai kita lupa dengan budaya kita sendiri nak ya. Terus membeli barang sesuai kebutuhan dan mengembangkan sikap hidup hemat, ini yang perlu. Jadi kalian harus tahu mana kebutuhan dan mana keinginan, itu perlu nak ya. Jangan sampai kita harus hanya menuruti keinginan saja, tapi kita harus tahu, oh ini kebutuhan saya, ini keinginan. Kalau keinginan itu bisa istilahnya ditunda atau nanti dulu aja, tapi kalau kebutuhan itu segera kita penuhi. Itu yang 7, yaitu mengembangkan sikap cinta produk dalam negeri. Itu ya seperti diiklankan oleh penyanyi kondang kita, itu siapa namanya, Titik Puspa. Nah itu salah satu produknya Mas Pion, cintailah produk-produk dalam negeri. Nah itu ya salah satunya nak ya. Nah nak, ada beberapa perubahan perilaku masyarakat akibat globalisasi nak ya. Ini perlu kalian juga ketahui nak ya. Ada nak, setelah adanya globalisasi itu ada beberapa perubahan perilaku masyarakat ya nak. 1 itu ada pada gaya hidup. Gaya hidup itu meniru budaya negara-negara barat. Nah ini bisa mendorong masyarakat untuk bergaya hidup mewah atau konsumtif, itu boros nak ya. Apa-apa sebenarnya bukan kebutuhan, hanya sekedar keinginan agar bisa mengikuti biar ngetren ya kan. Akhirnya dia membeli ini akhirnya iya boros nanti kita ya. 2 yaitu terjadi juga pada selera makan ya. Menganggap bahwa makanan negara lain tampak lebih kekinian. Biasanya aja makan getuk gitu enaknya, bukan main, sekarang menganggap pizza, sedikit pizza, hamburger lah, seperti itu tuh ya. Nah hamburger, bayangkan makan jemblem itu, kalau kita pengen hamburger lah seperti jemblem itu aja ya nak ya. Nah itu lebih enak ya nak ya. Nah terus sekarang juga pengaruh pada pakaian. Nah pakaian itu membuat kita mengenal jenis-jenis pakaian yang tren ya, pakaian dunia saat ini. Nggak apa-apa, kita perlu tahu, oh pakaian ini seperti ini. Tapi harus kita tahu nak, apakah pakaian itu sesuai dengan budaya kita ya toh? Itu harus kita ketahui. Apakah sesuai dengan dengan agama, aturan agama kita, syariat agama kita harus tahu ya. Ya sekarang banyak tuh pakaian yang begitu ketat. Iya, yang pakai celana itu yang memang sobek-sobek seperti itu, katanya kalau dia sudah memakai itu sudah seperti orang ya berat-beratan, ngetren namanya. Nah padahal itu kan tidak sesuai dengan budaya bangsa kita ya nak ya. 4 yaitu perubahan di bidang yaitu pada komunikasi. Nah alat komunikasi itu membuat kita tidak perlu bertemu langsung dengan orang lain ya. Mudah sekarang, tinggal pencet tetetet sudah bisa bicara dengan orang lain. Tapi semua itu juga ada dampak negatifnya, ada kekurangannya ya nak ya. 5 yaitu transportasi. Nah ini jelas sangat penting sekali ya. Transportasi itu kita dapat mendatangi suatu tempat ya dengan waktu tempuh yang singkat sekali nak ya. Ya transportasi dulu kalau kita misalkan yang nyata aja ya, setelah adanya jalan tol dan kendaraan alat transportasi yang bagus-bagus, itu dulu dari Madiun ke Jakarta itu sepertinya luamana, berangkat jam 2 siang nyampe sana pagi. Sekarang enggak, hitungan jam Madiun Jakarta hanya ditempuh beberapa jam saja. Itu kalau menggunakan transportasi darat. Nah kalau menggunakan transportasi udara akan lebih cepat lagi ya nak ya.
Nah, itu nak ya, perlu kalian ketahui. Nah, sekarang sikap-sikap yang dapat dikembangkan dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi. Satu, yaitu sikap terhadap perubahan sosial di masyarakat. Nah, kita bahas lagi dulu, yaitu sikap terhadap perubahan sosial di masyarakat. Itu perubahan itu sikapnya bagaimana, nak? Ya, kita harus mengurangi penggunaan smartphone. Ya, nak ya. Salah satu pengaruh smartphone itu apa, nak ya? Iya, mendekatkan yang jauh, namun tidak dapat juga menjauhkan yang dekat. Ya, yaitu salah satunya yaitu pengaruhnya yaitu mendekatkan yang jauh, namun dapat juga menjauhkan yang dekat. Seperti lawannya, nak ya, berlawanan ya. Nah, setelah adanya smartphone, nak ya, kita dan teman kita yang sedang berdekatan saja loh, nak, itu menjadi jarang ngobrol, nak ya. Ya, sudah kita asik dengan smartphone-nya tanpa kita kadang-kadang kita jarang sekali ngobrol. Nah, untuk mengatasinya yaitu, nak ya, sebaiknya kita ya berkumpul untuk mengurangi aktivitas bermain smartphone ya. Ya, kita dapat mengganti dengan permainan fisik, nak ya. Ya, itu sekarang lagi ngetren game, kan. Bagaimana kalau kita ubah dengan permainan yang menggunakan fisik, misalkan olahraga ya, seperti itu, nak ya. Dua, yaitu gemar mengunjungi kerabat dan tetangga. Nah, kemajuan di bidang transportasi itu salah satu buktinya juga untuk memudahkan kita untuk bepergian ke tempat-tempat yang lain yang jauh sekalipun, nak ya. Itu dengan adanya transportasi ya, itu kita mau kemanapun saja ya bisa, nak ya. Dengan begitu, nak ya, rasa persaudaraan dan silaturahmi kita dengan tetangga atau kerabat yang jauh pun akan tetap terjaga dengan baik. Yang berikutnya itu gemar melakukan kegiatan kemasyarakatan. Ini penting sekali, nak. Kita hidup di dalam lingkup masyarakat ya, tetangga itu lebih penting ya, nak, daripada dengan saudara yang jauh-jauh, saudara kita yang jauh. Nah, kegiatan kemasyarakatan adalah kegiatan di lingkungan tempat kita tinggal ya. Itu kegiatan itu dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Kegiatan kemasyarakatan dapat menjadi ajang atau tempat bertemunya para warga, misalnya gotong royong, arisan. Kalau kamu ya arisan Karang Taruna itu, nak ya. Dan dengan demikian itu mereka menjadi bisa belajar untuk saling menghargai dan menghormati sama yang satu dengan yang lainnya. Itu, nah, itu penting, dan kelihatannya itu sekarang sudah agak luntur ya, jarang sekali itu kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, ya, sikap yang dapat kita kembangkan dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi yang kedua yaitu sikap terhadap perubahan budaya dalam kehidupan masyarakat. Yaitu salah satunya yaitu menjauhi gaya hidup konsumtif dan mewah. Ya. Itu sikap membeli barang yang tanpa tujuan ya. Itu jelas atau tidak benar-benar kita butuhkan, termasuk hidup yang konsumtif, yaitu membeli barang itu juga bisa kita dimasukkan ke dalam mengoleksi barang-barang mewah nak ya. Itu hanya sekedar menuruti rasa gengsi ya, nak ya. Itu loh, nak, konsumtif itu hidup yang boros ya. Wah, aku nek gak ngene iki engko piye kalah karo temanku. Akhirnya ya itu ya, hanya sekedar mengikuti rasa ambisi, yaitu rasa gengsi aja ya, dua. Nah ya, yang dua yaitu lebih mencintai budaya sendiri daripada budaya asing ya, nak ya. Nah, Indonesia itu memiliki beragam budaya, nak ya.
budaya kita itu berbeda dengan budaya asing nak ya. Mulai dari hal makan, dari pakaian, dari adat bicara itu alhamdulillah negara kita itu sebenarnya lebih unggul nak ya. Ya. Kalau kamu tahu juga dengan Jepang itu ya Allah juga bagus sekali tradisinya ya nak ya. Ya. Nah, dengan mencintai misalkan mencintai budaya misalkan dalam hal makan ya nak ya, cara mencintai makanan tradisional ya, ada beberapa nak cara mencintai makanan tradisional agar tidak tergeser dengan makanan yang dari luar yang kekinian. Caranya itu merasa senang jika diajak keluarga makan di restoran yang menunya tradisional, daripada kita makan KFC yang mahal. Ya sudah, kita makan aja misalkan ayam bakar siapa itu ya, itu kan tradisional ya, daripada di Pizza Hut itu kan mahal. Lebih baik kita cari makanan yang menunya tradisional. Terus misalkan juga bisa menjadikan makanan tradisional sebagai makanan kegemaran. Itu tergantung kitanya sendiri kok nak ya. Terus yang 3 tuh menghabiskan makanan tradisional yang dimasak di rumah. Kadang-kadang di rumah sudah dimasakkan ibu, iya toh, ibu sudah ngoyo-ngoyo memasak, gak enak bu, GoFood aja, beli ini ya Allah ya. Nah, terus bisa juga kalau kita misalkan ulang tahun ya tuh, menunya nggak usah menu yang macam-macam aja, nasi tumpeng, terus bikin apa enak ya, jenang sengkolo, itu kan makanan tradisional ya, itu yang masih harus yang enak rasanya, tidak kalah dengan rasa makanan yang modern dari daerah luar ya. Terus misalkan juga mempelajari cara membuat makanan tradisional itu penting agar apa nak ya, nanti tidak hilang nak cara itu ya. Istilah kita menguri-nguri, bahasa Jawa ini nguri-nguri. Nah, ya kita menghidupkan kembali nak ya. Ya, mungkin kamu nggak bisa membuat namanya cucur. Nah, itu sebetulnya mudah, tapi kalau kita tidak kita budayakan nanti kita akan hilang nanti ya. Seperti membuat onde-onde, bayangkan onde-onde itu kan di luarnya kan wijennya banyak. Kalau kamu nggak pernah praktek, kamu berpikir piye carane noto wijen siji-siji lah. Seperti itu, karena orang luar kan ada guyonan orang luar tuh menganggap Indonesia tuh orang yang paling hebat. Nah, bayangkan hanya satu onde-onde itu noto wijennya siji-siji, terus gimana? Nah, juga seperti itu, karena kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu caranya. Terus ada jemblem itu gini, waduh, apakah kalau kita mau masukkan gula merah di dalam jemblem, kalau kita buka itu yang bisa lumer itu apa harus disuntik satu-satu? Enggak ya, seperti itu ya. Itu anggapan orang luar negeri kan seperti itu ya nak ya. Nah, terus yang tak kalahnya ya untuk pakaian juga ya. Nah, untuk berpakaian, nah perubahan budaya dalam hal berpakaian nak ya. Satu, ya berpakaianlah sesuai dengan usia kalian ya. Berpakaianlah sesuai dengan syariat agama kalian ya, pakai hijab ya, pakai jilbab lah yang tertutup ya. Itu. Terus 2, bisa juga menggunakan pakaian yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa kita, budaya yang paling halus nak ya, baik seperti budaya Jepang itu juga baik. Terus bisa juga menggunakan pakaian daerah di acara keluarga atau acara sekolah, seperti misalkan kegiatan Sumpah Pemuda, itu kita dianjurkan memakai busana tradisional. Salah satunya minimal, kalau tidak semua waktu upacara ada perwakilan dari daerah mana itu sebagai melestarikan budaya dalam bidang pakaian ya. Nah, salah satunya setiap hari apa kita dianjurkan memakai pakaian batik ya. Sekarang lagi ngetren tuh nak ya, pernikahan udah ada istilahnya seperti diseragamkan.
memakai pakaian seperti ini, batik, kebaya lah seperti itu perlu sekali nak ya. Terus juga yang tak kalah pentingnya yaitu dalam berpakaian kita merasa bangga kita memakai pakaian daerah. Jangan kalian anggap memakai batik itu jadul, enggak. Sekarang bahkan batik itu sudah mendunia ya nak ya. Ya, orang luar negeri sudah senang memakai produk batik dari Indonesia. Ya. Itu nak ya. Terus yang tak kalah pentingnya lagi yaitu sikap terhadap perubahan budaya nak ya, meniru budaya positif bangsa lain ya. Itu kita perlu meniru budaya yang positif, yang negatif kita tinggalkan. Nah, yang positif itu nak ya sebagai contoh yaitu budaya disiplin. Budaya disiplin itu dimiliki oleh orang Jepang nak. Orang Jepang tuh subhanallah disiplin sekali, menghargai waktu. Dia begitu menghargai waktu nak ya. Terus ada lagi budaya gemar mengembangkan ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan dan teknologi ini dimiliki oleh bangsa-bangsa barat nah ya. Terus selanjutnya yaitu meniru budaya ini sudah, yaitu yang terakhir yaitu mencintai produk dalam negeri. Sikap mencintai barang buatan dalam negeri itu nah ya termasuk mencintai produk dalam negeri itu dapat dilakukan dengan cara apa nak? Iya, satu bisanya lebih memilih barang buatan dalam negeri daripada barang buatan luar negeri. Ini kadang-kadang juga orang Indonesia tuh salah. Kalau saya lihat ada orang belanja gerabah, nah itu alat-alat rumah tangga itu, Pak punya panci Pak ya, oh ini mereknya Jawa, merek Jawa itu kan sudah bagus. Enggak Pak, yang saya minta yang RRT. Nah, sebenarnya kan RRC. Wah, itu kan rakyat Cina itu, Republik Rakyat Cina, buatannya RRC. Tapi kalau orang Jawa saking ilate kebarat-baratan menyebutkan sing anu Mas, produknya RRT. Waduh, saya tertawa aja. Waduh, wong panci sudah bagus masih mencari produk RRT padahal wajahnya RRC ya nak ya. Terus itu kedua yaitu merasa bangga ketika menggunakan barang buatan dalam negeri. Kita bangga menggunakan produk dalam negeri ya nak ya. Yang ketiga yaitu memuji kualitas barang buatan dalam negeri. Coba produk dalam negeri kita istilahnya kita pujilah, waduh bagus sekali ya, bagus sekali nak ya. Terus nak sekarang kita menginjak yang pembelajaran yang kita pelajari yaitu yang tadi kan sudah ya, pertama globalisasi itu, kedua kita sekarang kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Nah, kerjasama ASEAN dalam bidang sosial nak, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama negara-negara ASEAN. Salah satunya yaitu adanya kedekatan geografis. Nah, wilayah negara kita itu kan berada di kawasan Asia Tenggara nak ya. Jadi kalau lihat peta itu kita ada di kawasan Asia Tenggara itu saling berdekatan satu dengan yang lainnya nak ya. Demi terjaganya stabilitas nak ya, agar kita stabilitas kita terjaga, terus dengan masing-masing negara di kawasan itu kita butuh adanya suatu kerjasama. Salah satunya yaitu kita menjadi negara anggota negara ASEAN itu nak ya. Tuh. Terus dua yaitu kesamaan, faktor yang kedua yaitu kesamaan nasib dan sejarah. Nasib dan sejarah yaitu perlu kalian ketahui bahwa seluruh negara di kawasan Asia itu telah mengalami rasanya penjajahan dan merasakan pahitnya dari penjajahan bangsa lain. Nah, tapi ada satu di kawasan Asia Tenggara itu yang tidak pernah mengalami penjajahan dan pahitnya dijajah negara lain. Negara mana itu nak? Mana nak? Iya betul, kalian pinter, yaitu negara Thailand. Nah,
Itu satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah. Sekarang faktor yang ketiga yaitu strategisnya letak kawasan. Letak kita tuh strategis sekali nak ya. Wilayah Asia Tenggara itu terletak pada posisi yang strategis, yaitu letaknya antara Samudra Pasifik dan Samudra India, yaitu jalur lalu lintas antara benua Asia dan benua Australia. Faktor yang lanjutnya yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan kerja sama, ya nak ya. Sekarang yaitu yang ketiga, yaitu kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Bentuk kerjasama antara anggota ASEAN dalam bidang budaya yaitu antara lain 1. Melakukan tukar-menukar pelajar antar negara ASEAN. Itu sudah mulai dari SMA sudah ada pertukaran pelajar antar negara ASEAN. 2. Memperkenalkan budaya khas masing-masing negara ASEAN. Ya, itu ada istilah selayang pandang itu ya antara Indonesia dengan Malaysia. 3. Mengadakan kerjasama dalam usaha meningkatkan sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Ini perlu sekali nak ya. Terus keempat, menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh negara ASEAN. SEA Games nak ya. Kita sudah beberapa kali menjadi tuan rumah SEA Games. 5. Meningkatkan jumlah UKM ya dalam bidang kesenian dan kebudayaan. 6. Itu mengadakan temu karya pemuda ASEAN, misalkan festival lagu ASEAN dan pemberantasan buta huruf ya. 7. Yaitu meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai iptek ya nak ya. Nah, itu yang bisa Ibu Deni sampaikan nak ya. Semoga yang Ibu sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selanjutnya seperti biasa ya nak ya. Tertawa sudah apa? Iya betul, mengerjakan kuis di e-learning. Nah, insya Allah kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya yaitu tema 4 subtema 2. Nah, pesan Bu Deni, jangan lupa sholat, belajar, berbakti kepada kedua orang tua. Iya, tak kalah pentingnya tetap jaga prokes ya nak ya, jaga kesehatan ya nak ya. Sekian nak ya. Ya, mudah-mudahan kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian nak ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.